Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan makalah presentasi dari mata kuliah studi Al-Quran, yang mana tema kita adalah Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran. Nah, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Siti Fatima dengan NIM 0601032407 Dan saya Aisyah Dina Azhari dengan NIM 0602032404. Sudah kenal ya teman-teman? Ya. Nah, pembahasan kali ini itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu adalah pengertian mukjizat dan unsur-unsur mukjizat. Dan yang kedua, kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, pandangan ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, sudah sampai nih teman-teman. Apa itu mukjizat? Apa ya, Mbak? Apa itu mukjizat? Nah, mukjizat secara bahasa berawal dari kata ijaz. Diambil dari kata kerja ajaza ijaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah suatu peristiwa atau kejadian luar biasa yang diyakini sebagai tanda atau bukti kekuasaan ilahi. Mukjizat didefinisikan juga sebagai suatu luar biasa yang diperlihatkan Allah, begitu teman-teman. Jadi suatu hal yang Suatu hal yang luar biasa, yang teman-teman. apa ya, yang di luar nalar. Luar nalar. Tuh. Sudah mengerti ya teman-teman apa itu mukjizat? Sudah, insya Allah sudah ya. Selanjutnya adalah unsur-unsur mukjizat. Di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama itu adalah tidak dapat diungkapkan dengan hukum alamiah. Maksudnya itu adalah tidak dapat diungkapkan itu semua yang ada di dalam Al-Quran itu sangat amat teman-teman, mustahil lah gitu dilakukan oleh orang-orang awam. Iya. Karena mukjizat ini hanya untuk tokoh-tokoh besar kayak Nabi, Rasul, malaikat, begitu teman-teman. ya. Yang kedua, dilakukan oleh tokoh spiritual atau nabi, ya kayak gitu tadi. Nah, kenapa mukjizat itu hanya untuk nabi dan rasul? Karena kalau seorang ulama itu namanya karomah. Nah, yang mempunyai mukjizat sendiri itu cuma nabi dan rasul. Tuh. Sedangkan yang ketiga adalah tujuan spiritual atau ketaatan ilahi. Maksudnya itu adalah tujuan spiritual menandakan pengaruh atau kehendak dari ilahi mereka. Seringkali digunakan untuk menguatkan keyakinan gitu. Tujuannya itu kan kemujizatan itu seperti kemujizatan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran dan kemujizatan para nabi, begitu teman-teman. Karena para nabi itu kemujizatannya kan biar mereka yakin gitu. Contohnya nabi siapa, Mbak? Contohnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa yang mana bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Nah, poin yang keempat, menyentuh dan mengubah hidup orang. Kenapa? Karena mukjizat itu memiliki dampak yang kuat pada mereka yang menyaksikannya atau yang merasakan efeknya. Nah, efeknya itu apa? Kalau orang yang mengetahui efek dan dampaknya mukjizat itu apa? Iman mereka itu semakin kuat, dan mereka itu keyakinan untuk spiritualnya itu semakin bertambah gitu. Jadi mereka itu kenapa? Karena mukjizat itu kan di luar nalar ya. Kalau orang yang yakin, orang yang imannya kuat kan bakal yakin kalau mukjizat itu benar-benar ada dan itu diturunkan untuk nabi dan rasulnya saja. Maksudnya dan mengubah hidup orang itu ya seperti itu teman-teman, seperti mukjizatnya Nabi Muhammad, yang mana kan sebelumnya banyak orang-orang yang menyembah berhala, dan karena kemujizatan Al-Quran itu tadi menjadikan semua kaum muslimin menjadikan kaum kafir untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Islam, umat muslim yang taat.
karena Al-Quran itu di dalamnya udah dijelaskan semua tentang hukum, tentang lain-lainnya teman-teman. Karena kan Al-Quran sudah lengkap begitu. lengkap ya. Yang kelima adalah mempunyai bukti atau saksi. Mempunyai bukti atau saksi. Yang kelima adalah mempunyai bukti atau saksi. Maksudnya itu adalah dalam Al-Quran sendiri itu sangat amat ini teman-teman. Suatu peristiwa yang terjadi dari masa lalu ataupun masa sekarang itu sudah diceritakan udah di dalam tertera Al-Quran, dalam teman-teman. Al-Quran. Iya. Karena itulah mempunyai bukti atau saksi menjadi saksi. Unsur-unsur mukjizat itu ada 5. Ada 5 tadi ya. Nah, kemujizatan Al-Quran. Di sini kita mencakup yang Al-Quran ya teman-teman. Untuk kemujizatan Al-Quran ada 4 teman-teman. Ini kita menguraikan yang 4 itu untuk yang utama teman-teman. Yang pertama itu bacaannya bernilai ibadah. Maksudnya itu kalian membaca Al-Quran itu sangat amat wah pahalanya teman-teman. Tadi berapa Mbak pahalanya Mbak? Nah, satu huruf ya, satu huruf bukan satu kalimat loh ya. Satu huruf kalian membaca Al-Quran itu dapat 10 pahala. Nah, sedangkan kalian seumpama ya, kalau satu hari 1 juz. Nah, berapa guys? Udah banyak. Nah, itulah kenikmatan Allah yang berupa Al-Quran itu. Kalian bisa, makanya kalian itu banyak-banyak baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan pahala yang banyak. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Nah gitu. Dan yang kedua itu ketepatan sejarah. Nah, dalam Al-Quran itu, kandungan Al-Quran itu udah dijelasin dari zaman dahulu sampai sekarang. Itu udah ada di dalamnya. Isi kandungan Al-Quran itu udah terperinci. Tuh, teman-teman. Ya, maksudnya itu ketepatan sejarah itu karena kan Al-Quran juga benar adanya, dan juga sejarah-sejarah zaman dulu dan zaman sekarang itu saling terkoneksi begitu teman-teman. Saling terhubung gitu. Yang ketiga adalah menjadi kemujizatan Nabi Muhammad SAW. Itu sangat amat utama ya teman-teman. Karena menjadi kemujizatan Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Menjadi mukjizat terbesar beliau Al-Quran itu. Yang keempat adalah sebagai pedoman umat manusia. Kenapa kok sebagai pedoman umat manusia? Karena di dalam Al-Quran itu udah dijelasin ketetapan hukum. Ya, itu paling utama, guys. Ketetapan hukum syariah, hukum-hukum yang kita lainnya. Iya. Karena apa ya teman-teman? Kan ini Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, menjadi suatu hukum karena hukum yang paling utama gitu teman-teman. Iya. Karena walaupun ada banyak hukum-hukum yang sudah dibuat oleh manusia sendiri ataupun hukum-hukum lainnya dari ijma itu dan kan qiyas. Nah, itu sumbernya dari Al-Quran. Begitu. Jadi ulama itu gak angger, gak asal membuat ijma dan qiyas. Nah, ulama buat ijma dan qiyas itu dari Al-Quran. Nah, itu Al-Quran sebagai sumber utama dan dipertimbangkan lagi oleh ulama. Nah, aspek-aspek kemujizatan Al-Quran di sini ada 3 teman-teman aspek-aspeknya. Yang pertama adalah aspek bahasa. Aspek bahasa sendiri itu adalah tampil dengan bahasa Al-Quran itu tampil dengan bahasa sastra yang tinggi. Maksudnya itu teman-teman yang bagus dan indah bila dan juga mudah dimengerti begitu. Benar. Dan yang kedua adalah aspek syariah. Ya seperti tadi yang dijelaskan sebagai pedoman umat manusia. Nah, itu kan di dalamnya udah tertera hukum manusia. Nah, itu syariah menjadi. Nah, aspek syariah. Al-Quran adalah syariah yang sempurna dan tinggi melebihi dari syariah-syariah yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Nah, Al-Quran ini menjadi penyempurna Alkitab yang terdahulu kayak
Taurat, Injil, Zabur. Bukan berarti kitab-kitab yang terdahulu itu salah, enggak. Tapi makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat Nabi itu untuk menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu supaya kita nggak bingung gitu, menyempurnakan. Gitu teman-teman. Yang ketiga itu aspek ilmu. Aspek ilmu sendiri tuh, segi ilmu ialah isyarat-isyarat yang cukup dalam dan pelik dalam soal ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya itu dalam Al-Qur'an itu sebenarnya sudah tertera teman-teman untuk ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang. Tapi dalam Al-Qur'an itu tidak langsung kayak plak untuk ilmu ini, ilmu IPA, ilmu sosiologi, ilmu bahasa Indonesia begitu. Nah, Tapi itu terkandung dalam Al-Qur'an gitu. makanya itu ada ulama ahli tafsir. Biar kita itu nggak bingung. Ini Karena bahasa Al-Qur'an itu sangat amat umum teman-teman, gitu. tinggi gitu. Jadi karena itulah ada prodi Al-Qur'an dan ilmu tafsir yang mana akan merumuskan, merincikan apa arti makna Al-Qur'an tersebut. Makna terkandung dalam ayat tersebut. Gitu, teman-teman. Selanjutnya. Nah, di sini ada dua pandangan ulama teman-teman. Sebenarnya Tentang banyak mukjizat. pandangan ya, Iya. Mbak. Tapi di sini kita Cuma nyebutin dua aja. dua, dan ini yang familiar lah. Familiar, yang umum, yang universe. Yang pertama itu adalah menurut Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, mengatakan mukjizat al-hasiyati hanya bisa dirasakan oleh orang yang menyaksikan pada saat itu, lain halnya dengan Al-Qur'an yang bisa dirasa oleh semua orang. Begitu juga ulama-ulama berpendapat pada masa itu, teman-teman. Nah, yang kedua menurut Muhammad Abduh. Nah, menurut Muhammad Abduh, mukjizat Al-Qur'an itu adalah kumpulan dari perkataan dan perbuatan. Dan keduanya itu dapat diterima oleh akal manusia. Jadi kayak Logis, lah begitu, teman-teman. logis. Masuk akal. Serta mudah dipahami bagi mereka yang ingin memahami isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Itu teman-teman. Ini adalah foto-foto tentang Al-Qur'an ya teman-teman. Sudah tahu kan pastinya. Iya. Karena kita kan sebagai seorang muslim membaca Al-Qur'an, teman-teman. Jangan sampai kalian teman-teman. satu hari gak pernah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, guys. Jangan ya, Dik ya. Karena Al-Qur'an ya kayak tadi itu yang dijelasin, bernilai Ibadah dan dapat pahala. Satu hurufnya berapa? 10 pahala. Gak kebayang kalau Sayang bismillah ya kalau teman-teman. nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak banget tuh teman-teman ya. Tuh. Nah, sudah akhir nih teman-teman. Sudah sangat amat jelas bukan mukjizat itu apa, mukjizat Al-Qur'an itu apa saja, unsur-unsurnya apa saja, terus aspek-aspeknya juga apa saja begitu. Jadi jika kalian ingin, ada yang masih kurang paham nih, atau kurang langsung tanya di kolom komentar ya ya, teman-teman. kolom komentar sini kita nyediain dan bakalan kita jawab kok. Nanti kita Q&A. Oke. Jadi cukup Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.